Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Joseph Paulus yang Nabi ke-26 dan rombongannya. Luar biasa. Oke. Suaranya bagus nggak ya? Apa ada ini low baterai nggak ya? Enggak kan? Low battery. Please charge. Mencurigakan ini. Kok kelap-kelip ya? Ya, moga-moga lancar ya. Coba tepuk tangan sekali lagi. Tapi kok kelap-kelip ya? Loh. Ya udahlah, biar dulu ya. Oke, saudara, malam ini tema kita adalah Prabowo dan hancurnya peradaban Islam dunia. Jangan lupa kita kasih gambarnya, saudara ya. Prabowo dan hancurnya peradaban Islam dunia, saudara. Saudara ya. Jadi dengan kemenangan Prabowo dan Gibran, ya, maka ekspektasi dunia ya untuk menjadikan menjadikan Indonesia sebagai basis Islam dunia gagal, saudara ya. Gagal. Mengapa gagal, saudara? Karena yang jelas khilafah, ya, baik Ganjar, mereka kan lagi buang dadu di meja, ya, ada meja dadu, saudara ya. Mereka pasang dua taruhan, Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin, saudara. Dua taruhannya kalah, saudara. Menang Prabowo sama Gibran berkat dukungan dari Nabi ke-26, doa jambi-jambi dan doa jambi-jambi dan semua sumpah serapahnya, saudara ya, sehingga Prabowo Gibran berhasil menang ya. Bukan karena saya, jangan gitu. Jangan heboh begitu, jangan marah. Saya cuma bercanda, saudara ya. Tapi yang saya maksud adalah pokoknya Prabowo Gibran ini menang, ya saudara ya. Memang komunitas kita ya 98% pro dengan Prabowo Gibran, kecuali Pak Teddy, saudara ya. Karena Pak Teddy memang ada di sini sebagai counter attack kita supaya jangan jumawa, saudara ya. Karena Pak Teddy ini yang membuat kita tetap berpikiran waras, nggak kebablasan, saudara ya. Dan yang membuat menjaga Pak Tobing tetap jantungnya berdegup. Sebab kalau nggak ada Pak Teddy, jantungnya Pak Jenderal degupnya lemah sekali, saudara ya. Nah, kalau ada Pak Teddy, jantungnya duk, cepat sekali, saudara ya. Teddy, setan kau! Wah, ngamuk, duk. Jadi pompa terus, jadi Pak Jenderal awet muda, saudara. Luar biasa, saudara ya. Jangan gitu dong, masa begitu ketawa sih. Nggak lucu kali. Ya, saudara ya. Tapi luar biasa ya, saudara ya. Nah, terlepas kita nggak mau cerita itulah ya, internal masalah. Nah, tapi saudara, yang terjadi apa, saudara? Ya, sekalipun Indonesia ini sedang dihambang kehancuran, tetapi Indonesia ya, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ya, sekarang ini sedang di dalam masa transisi, saudara. Pertaruhannya adalah sama kita sekarang, Anda dan saya. Ya, Anda dan saya pertaruhannya ya. Hati-hati, saudara ya. Jangan lengah. Jangan Anda berpuas diri. Makanya saya selalu menasihatkan kepada Anda, lihat ya, di layar Anda ini gambar banteng dan onta lagi mewek, saudara ya. Melambangkan PDIP sama khilafah, saudara ya. Tapi ingat, saudara ya, kalau banteng ini bukan musuhmu si onta ini, saudara ya. Musuhmu adalah onta, ya, bukan si banteng. Si banteng itu adalah sahabatmu, saudara. Ingat, si banteng itu sahabatmu, ya, bukan musuhmu, ya. Rangkul dia kembali, karena kekuatannya si banteng ini luar biasa, saudara ya. Ya kan? Silakan banteng liar ini, saudara ya. Tapi bukan untuk menjadi musuh, ya, tetapi untuk apa, saudara? Untuk menjadi kekuatan bagi kita, sama-sama melawan khilafah sampai habis. Jangan sampai jadikan banteng musuhmu, saudara ya. Prabowo Gibran, eling-eling ya. Jangan jadikan simak banteng itu musuhmu. Nanti berat langkah kita semuanya, saudara. Perjuangan kita nanti nggak kelar-kelar. Ya, jadikan simak banteng ya, dan para banteng ini ya, banteng celeng segala macam ini, jadikan banteng ini sebagai partner ya untuk kita perang melawan khilafah. Ya. Sebab kalau banteng ini jadi musuhmu, ya, nanti malah bantengnya bersahabat sama khilafah, ya kan?
repot saudara. Nanti roman-romanan, mesra-mesraan, habis kamu saudara. Hati-hati kekuatan si banteng ini ya. Si banteng ini yang berhasil menahan khilafah, walaupun akhir-akhirnya pudar, tetapi setidaknya ya si banteng inilah, keluarga si banteng ini ya, 70 tahun ya menahan Indonesia dari serbuan khilafah. Walaupun yang terakhir-terakhir relatif gagal ya saudara ya, nyaris gagal. Ya, tapi sekarang jangan sampai si banteng ini bermesraan sama si onta, saudara. Bahaya. Bahaya, saudara ya. Saya tidak akan lagi menyuarakan suara kenabian keras seperti dulu, saudara ya. Kalau gundul peang masih tetap, saudara ya. Misu-misu udah nggak boleh karena license dari Jibril sudah dicabut, saudara ya. Ya, kalau di TikTok itu saya nggak misu-misu, saudara ya. Kalau orang di TikTok saya ngomong, orang ngomong terus, kemudian tak panggil lonte, saudara. Iya lonte kan nggak misu. Lonte kali jodoh kan berebut ngomong. Saya nggak suka berebut ngomong ya. Begitu kamu berebut ngomong sama saya, tak panggil lonte kamu, saudara ya. Misu pak, bukan misu. Itu bukan misu. Karena Yesus juga berkata, ya lonte masuk kerajaan surga lebih dulu daripada Muhammad, saudara. Ah benar ya, lonte itu masuk kerajaan surga lebih dulu daripada Muhammad, Tritunggal dan Yohanes, saudara. Ngamuk tuh itu lama banget sini saudara ya. Lonte masuk kerajaan surga lebih dulu daripada para penyembah Tritunggal dan Yohanes saudara ya. Jangan gitu dong. Kamu ketahuan nanti itu ada yang ngamuk lagi itu. Kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Joseph Paulus Sang Nabi ke-26. Iya kita lagi berjuang lawan khilafah, kamu berantem Tritunggal Yohanes kan kucluk saudara ya, pengen naplokin satu, kita kaplok dulu ya Tritunggal sama Yohanes ya, kita kaplokin dulu ya, kita kaplokin lagi saudara, kaplok lagi saudara sekali lagi, kaplok lagi sekali lagi, mana lagi, aduh, kaplokin terus saudara ya, kita lagi berjuang lawan khilafah, kamu malah berantem Tritunggal Yohanes kan compong ini saudara. Apa lu? Ngamuk itu aja ngamuk. Aduh, Tritunggal Yohanes ini memang kupluk saudara ya. Bukannya kita berjuang bahu membahu lawan khilafah, malah kamu saling misui saudara ya, kan compong ini. Tapi sebentar, ini kalian ya nggak, kalau kamu nggak nyawer, kalau kalian yang ini yang ada di live YouTube, kalau kamu nggak nyawer, like, subscribe, viralkan, modal jempol tok saudara, gila kamu ya. Kalau kamu nggak nyawer, like, subscribe, viralkan, gratis saudara. Tahu diri dong. Kalau kamu nggak nyawer, kamu nggak nge-like, kamu nggak subscribe, nggak viralkan, saya kutuk kamu jadi kodok di dalam bervalid saudara. Nah lo, saudara. Aduh, oke lanjut. Nah ini bagus nih ya, ya pisahkan. Nah, ini bagus nih satu suara sangkakala. Subscribe nih satu suara sangkakala nih, ya ini bagus nih ya. Subscribe YouTube satu suara sangkakala. Pisahkan banteng dari onta, ya banteng gabung ke pemerintah Prabowo, ya. Ayo rangkul si banteng ya, saudara ya. Makanya nanti ada yang usul Pak, bikin usulan kabinet bayangan Pak. Wah ya nanti Pak Toping ya. Kita berimajinasi menyusun kabinet Prabowo, saudara ya. Susun ya. Saudara usulin saya jadi Menteri Agama dong. Ya kan saya sudah bilang kalau saya jadi Menteri Agama saya pulang ke Indonesia. Menteri Agama tapi ya. Kenapa saya harus jadi Menteri Agama? Karena kalau saya jadi Menteri Agama, Kementerian Agama mau saya bubarin, saudara. Jadi Menteri Agama malah dibubarin Kementerian Agamanya. Aduh, iya saudara ya. Ya, kalau saya jadi Menteri Agama, Kementerian Agama tak bubarin, saudara. Ini kan gara-gara, ini kan Siliwangi istrinya nggak punya KTP nih, saudara. Gara-gara Kementerian Agama. Ya kan, nggak bisa umat, saudara, pokoknya ya. Nah, ini saya batuk terus nih ya, saya dari pagi nih. Keiko Art, terima kasih sawerannya Keiko, luar biasa. Luar biasa ya. Mantap, Kementerian Agama dibuang. Ini malah ketawa, ngeledek saudara ya. Aduh, siapa buat get Bani. Ya, luar biasa. Nabi sudah minum. Ya belum, ini saya lagi mau minum tadi barusan. Bentar ya, saya tak minum dulu deh. Saya serak-serak nih suaranya, enggak enak.
Wah, ini ngeledek Nabi, kamu kebanyakan minum kencing air onta, ini enggak bener ini. Wah, ini kudu ditempeleng ini. Masa sih bilang kebanyakan minum kencing onta? Sorry ya. Emang gue cowok apaan? Nah, ya, saudara ya. Si Herman ini ada-ada aja nih. Aduh, kamu nyawernya kudu double. Kalau enggak kamu saya kutuk jadi kodok di dalam pelit loh. Kamu sudah menghina saya nih. Saudara, saya mau minta Anda kumpulin opini, saudara ya, dalam beberapa lagi, saudara. Jadi kita penting sekali, saudara ya. Kita penting sekali, ya, Prabowo ini adalah jawaban, ya, doa kita semua. Tidak akan menjadi lebih baik, belum tentu. Ya, hati-hati, saudara ya. Tetapi tahapan pertama yang harus dilakukan Prabowo adalah rangkul itu simak banteng, jangan sampai jadi musuh. Ya, tuntaskan perjuangan kita melawan khilafah. Ya, buat si onta-onta ini gigit jari. Kalau perlu kita sembelih ini onta-onta ini, saudara ya. Ya, kalau perlu kita ganyang, saudara ya. Bukan disembelih digorok, bukan. Maksudnya kita singkirkan sampai tidak berbekas lagi. Sampai ideologi ini tidak berbekas lagi, saudara. Ya, harus kayak ganyang PKI dulu kan. Wah, ini ada Keiko, thank you sawerannya Keiko, luar biasa. Ongbak, wah ini Ongbak ini paling rajin ini ya, thank you Ongbak ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Keiko sama Ongbak yang kasih penglaris, saudara. Luar biasa, rajinnya makin kencang. Jadi kita mau supaya PDIP ini menjadi partner bagi Prabowo, saudara. Karena dampaknya besar. Dan orang-orang di dalamnya ini bukan orang kacang-kacang, saudara ya. Orang-orang yang hebat. Di dalamnya ada Ciptaningsih, ya. Mantan anak ex-PKI, saudara ya. Dr. Ciptaningsih. Wah, itu orang hebat, saudara ya. Di dalamnya masih ada Adrian Napitupulu. Masih ada si Poltak. Itu orang-orang hebat, saudara. Jangan main-main. Ya. Walaupun banyak yang nyebrang, tapi nyebrangnya ke Prabowo, ya, bukan ke khilafah. Makanya saya dulu senang Prabowo, kenapa? Karena belakangnya ada Terawan, ada Dudung, ya, ada Luhut Binsar Panjaitan, ya, nah, itu ya, saudara ya. Ya, Sam Irving, thank you Sam Irving, God bless you Sam Irving. Nah, jadi yang kita harapkan, ya, maka PDIP menjadi penyelaras. PDIP menjadi penyelaras. Bukan menjadi oposisi, jangan jadikan PDIP jadi oposisi, salah kamu. Jadikan rekan, partner, saudara. Kalau Ganjar mah buang ke laut saja, saudara ya. Ganjar itu tanam aja di tanah emas itu, banjir terus. Tanam saja buat tumbal itu Pak Ganjar itu ya. Jadikan tumbal aja di tanah emas biar jangan kena rob lagi. Ya, kalau Anies, ya Anies ditanam aja di Ancol itu biar jangan banjir. Ya Anies kita tanam aja itu, ya kan, jadikan tumbal aja biar jangan banjir Jakarta. Nah, Ganjar juga sama ya, tanam aja itu di tanah emas biar jangan banjir, ya kan. Ini dua ini kan gubernur banjiran semua dua-duanya ini, gubernur biang banjir semua nih dua-dua ini, saudara ya. Masa 10 tahun jadi gubernur tanah emas banjir nggak selesai-selesai. Malah Semarang kebanjiran kemarin ya, saudara ya. Ngeri ya. Nah, kita harapkan ya benar-benar kita tuntaskan, saudara, khilafah ini dari muka bumi. Ya, setidaknya 5-10 tahun lagi dunia akan aman tanpa Islam, saudara. Dunia akan aman tanpa Islam, saudara. Tepuk tangan buat saya. Ya. Dunia akan aman tanpa Islam, saudara. Ya, dunia akan indah tanpa Islam. Dunia akan damai tanpa Islam. Serius, saudara. Ya. Oke, mungkin saya itu dulu ya untuk statement awal. Ini biar kompor kita Pak Komandan Permesta, Pak Dr. Teddy, saudara ya. Silakan, Pak Teddy ya. Iya, siap. Oke, tolong bantu bicara dulu dong. Ini antara kita apa namanya? Apa itu Kolaborasi Banteng sama Prabowo ya, sama Kesatria Piningit. Wah, saya sebut Prabowo ini Satria Piningit, saudara ya.
karena anunya sudah Ya, dipingit, saudara ya. Ya serius, saudara ya. jadi Prabowo itu Satya Piningit karena anunya sudah dipingit, saudara ya. udah mulai. Bentar, kita kasih salam dulu buat ulat ganja, ulat bulu, ayak-ayak. Woi, saudara, luar biasa. Kasih musik. Oke, silakan, ulat ganja. Jadi begini ya, apapun yang terjadi bukan karena Prabowo. Inilah yang luar biasa Jokowi. Tidak bisa terbantahkan. Apakah si Ganjar dulu yang diplot oleh Jokowi pasti menang. Kenapa? Pertama, percaya tidak percaya, Bung Karno sudah katakan, beri kepada aku 10 pemuda. Akan aku goncangkan dunia ini. Satu. Yang kedua, 9 tahun lebih Jokowi bekerja sebagai presiden, dunia goncang. Amerika, Eropa, Australia, Cina. Ingat, G20 di Bali rusak oleh gara-gara Ganjar menyatakan U21 batal. Kalau itu berhasil, lebih gila lagi Indonesia. Apa itu U21? Itulah Israel, pemain bola kali umur 21 yang akan bermain di Denpasar. Yang menyatakan pertama adalah Gubernur Bali. Disitulah mulai hancurnya Moncong Putih. Lanjut oleh Ganjar, karena si Ganjar mau cari muka sama si Megawati, dia mau jorokin Jokowi. Hancur lagi election daripada PDIP. Pada waktu itu belum ada wakil presiden, padahal si Ganjar ini sudah dibully internal oleh Tri Media Panjaitan, Marsinton Pasaribu, Effendi Simbolon, dan lain-lain. Jokowi berhasil itu sejak wali kota Solo pertama. Ingat, gubernurnya adalah Bibit Waluyo dari Partai Demokrat. Itu adalah musuh bebuyut daripada Megawati. Nama PDI itu tidak dikenal di seputar, ada tapi kecil sekali, hanya Demokrat. Karena Demokrat yang terpenang tahun 2004 sampai 2014. Jadi Jokowi pertama wali kota Solo mulai naik Moncong Putih. Dulu belum Moncong Putih, masih PDIP. Terus kedua naik lagi, baru nongol Banteng Moncong Putih. Terus naik DKI 3 tahun. Masih naik lagi election PDIP. Terus presiden pertama kecipraklah anggota DPR, DPRI, DPRD, seolah-olah pernah Jokowi menang, masuklah mereka itu 20% lebih sebagai election electoral minimal kan. Terus mulai ada istilah petugas partai. 4 tahun setengah Jokowi buat statement menderita oleh Megawati. Artinya siapa Megawati? Yang Moncong Putih. Saya masih ingat 2019 bulan September kami kongres di Bali sebagai kader partai. Pada waktu itu saja sudah nampak tanda-tanda kehancuran, bukan kehancuran. PDI akan moncong putihnya bukan moncong kiri, udah moncong hitam. Kenapa? PDIP platformnya Wong Cili. Masih ingat tak PDIP? Kampanye platform Wong Cili. Opone Wong Cili. Harun Marsiku saja itu tanggung jawab orang. Harusnya kalau ibu katakan tangkap Marsiku,
tangkap, Marsiu, bukan merdeka, merdeka, apanya yang merdeka? Indonesia kan sudah merdeka, malu-maluin aja macam anak TK tahun 70-an aja, tahun 60-an aja. Bung Karno katakan merdeka, merdeka. Seharusnya si ibu itu bilang tangkap Marsiu. Harusnya dia tangkap Marsiu tuh tahun udah hampir berapa tahun? Udah masuk tahun ke-5 kan? Ketua KPK-nya Firly, orang KPK, ya kan? Masa si Kumis, kepala BIN, terus KPK Firly, orang PDIP, mau tak mau ya masyarakat yang di tempat bonggit anaknya udah tahu ini akal-akalan. Terlepas tidak dia terlibat PDI, harusnya si ibu tuh bilang tangkap Marsiu. Kalau ibu katakan tangkap Marsiu, jadi jelas bahwa Prabowo naik pun itu sudah diduga akan terjadi bully habis-habisan, terlepas dia tidak dihukum, diturunkan, dipecat. Padahal Prabowo itu memang mencuri, tapi sudah aku kembalikan. Tapi dendam kesumat itu, jangan heran di seputar luar negeri, rata-rata PDIP berhasil, Prabowo kecil. Ada memang beberapa negara, tapi secara election totali menang Ganjar. Jadi kalau kita bicara tentang presiden sekarang, itu benar. Wakil presidennya Gibran, itulah yang Bung Karno katakan, berikan kepadaku 10 orang pemuda. Ya, artinya ini yang kedua. Artinya 2024, 2029, maaf aja, seandainya kita tidak inginkan, otomatis kan si Gibran naik. Tapi katakan berhasil, 2029, Prabowo sudah 78 tahun, mungkin secara fisik otomatis nggak mampu lagi. Naiklah si Gibran, karena memberi makan gratis, susu gratis, itu syarat mutlak untuk suatu negara dan bangsa. Karena 40 juta lebih di Republik ini pengangguran. Sebenarnya kalau saya katakan bukan 40 juta, udah 100 jutaan. Contoh, sebagai seorang katakanlah pengusaha apapun, kontraktor itu tidak selamanya tiap bulan pasti dapat proyek, ya kan? Apalagi tukang ojek, tukang macam-macam, segala tukang-tukang tidak tiap hari dapat pekerjaan. Artinya ada pengangguran 100 juta lebih. Demikian sekilas info. Siapa yang membantah akan saya jawab. Silakan. Mana moderator kita?